sangat jarang sekali topik itu di-sharingkan dari mimbar dalam sebuah ibadah gitu. Satu karena mungkin terlalu advance kah, atau terlalu tanda kutip terlalu menakutkan kah, atau bagaimana, saya nggak tahu, dan mungkin juga terlalu banyak ya. Tapi yang jelas itu sangat jarang gitu. Saya nggak tahu apa saudara pernah dengar topik itu dikhotbahkan dari mimbar di hari Minggu. Mungkin nggak pernah gitu. Nah, tapi sebetulnya itu yang sedang terjadi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saudara tahu 7 Oktober lalu apa yang terjadi di Israel? 7 Oktober buat orang Israel itu seperti 9/11 buat orang Amerika. Iya kan? Iya. 7 Oktober 7 Oktober tahun lalu. Gitu. Nah, sedikit kita masuk ke situ. Kenapa? Gini saudara, 7 Oktober itu sama seperti 9/11 buat orang Amerika pada tahun 2001. Mereka nggak pernah menyangka bahwa itu akan terjadi. Demikian pula buat orang Israel, 7 Oktober itu hari Sabat, hari besar. Pagi-pagi benar, mereka nggak pernah menyadari tiba-tiba mereka diserang oleh teroris. Sekian ratus orang diculik dan sekian ratus orang mati di tempat. Teroris masuk menyerang dengan satu misi, memang untuk membunuh. Kalau saudara tahu Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang mencuri, membunuh, binasakan. 3 mission, mencuri, membunuh, binasakan. Mereka ini datang teroris menculik, membunuh juga. Gitu. Jadi mirip. Dan mereka tidak menyadari. Nah, setelah kejadian itu, tentunya reaksi kita tahu sampai sekarang masih perang ini. Sampai hari ini masih perang. Gitu. Memang buat mereka orang-orang Israel, mereka mungkin dengan yang namanya perang itu mungkin bukan suatu hal yang baru gitu loh. Ya, kita di sini bisa kerja enak Senin sampai Jumat tanpa terganggu yang namanya perang. Kalau mereka ceritanya beda. Gitu loh. Mereka bisa menghidupi kehidupan hari-hari, tiba-tiba tapi bisa sirene bunyi. Mereka harus berlindung. Tiba-tiba mereka lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba ada roket terbang di atas mereka. Mungkin tidak satu pun kita mengalami seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa membayangkan rasanya seperti apa hidup di tempat seperti itu. Ya, at any time roket bisa melintas di atas kepala. Bayangkan rasanya seperti apa. Nah, nanti saya akan kasih tahu kenapa saya sharing ini, saudara. Ya, 7 Oktober. Nah, yang mengejutkan begini, defense system Israel itu one of the best di seluruh dunia. Teknologi mereka one of the best. Nah, saudara tahu di perbatasan antara Israel dan Gaza itu ada apa ya, dibilang ada temboknya, ada pagar. Pokoknya perbatasannya ya itu ketat sekali. Nah, pada saat itu terjadi, seluruh dunia kaget. Bukan cuma Israel sendiri yang kaget, tapi seluruh dunia kaget, termasuk pengamat intelijen di Amerika kaget. Kenapa bisa kebobolan? Kenapa bisa bobol? Rasanya itu tidak mungkin terjadi. Secara teoritis tidak mungkin terjadi. Tapi apakah saudara pernah mendengarkan satu statement resmi dari pemerintah Israel sampai sekarang yang menjelaskan kenapa itu terjadi? Gak pernah kan? Kantor berita resmi Israel pun tidak menjelaskan kenapa mereka sampai kebobolan hari itu. Sekian ratus teroris masuk, bukan 1-2, sekian ratus masuk mendatangi door to door. Saya nggak tahu saudara ngikutin apa enggak, tapi ada banyak footage yang dirilis, mungkin beberapa sudah di take down oleh YouTube karena gambarnya terlalu grafik. Ya, karena teroris masuk mereka pakai kamera, Jadi itu benar-benar massacre. It's not a war, itu pembantaian dalam arti sesungguhnya. Mereka masuk ke rumah-rumah, mendatangi rumah-rumah dengan satu tujuan, kill. Gila banget. Dan itu terjadi benar-benar pagi-pagi, itu benar-benar pagi-pagi. Jadi banyak di antara mereka belum bangun juga. Gitu. Tujuannya satu, kill. Dari mereka teroris yang berhasil ditangkap, mereka diwawancara, mereka sebetulnya tidak ada order untuk menculik, enggak. One single order, to kill. Bayangkan. Itu jauh memang dari sini. Kita nggak bisa ngebayangin gimana kalau kita ada di sana. Gitu loh. Nah, kembali masalahnya kenapa itu bisa terjadi? Ya. Nah, kurang lebih beberapa mungkin 2 bulan lalu
Ya, karena itu tidak pernah dirilis mengapanya. Lalu ada satu ini jurnalis, bukan satu orang tapi satu grup, mungkin Washington Post atau apa dari Amerika, yang menyelidiki kenapa itu terjadi. Dan mereka mengeluarkan tayangan pendek sekitar setengah jam ya dari hasil penyelidikan mereka yang menyatakan kenapa itu. Mereka mewawancara orang-orang Israel, IDF, anggota tentara Israel yang bekerja sebetulnya di pos-pos penjagaan itu. Jadi yang terjadi itu begini saudara, itu perbatasan, itu ada tower buat jaga. Jarak mungkin 100-200 meter ada lagi. Dan di antaranya tentunya pagar, dan bukan cuma pagar tapi dijaga ketat. Di atas setiap tower itu diletakkan senjata otomatis yang akan menembak sendiri tanpa manusia. Jadi begitu ada trespasser itu dia pasti langsung ditembak. Bekerja sendiri. Jadi kayak ada detektornya. Nah, kenapa pada saat hari itu tidak ada yang berfungsi? Ya, jadi mereka masuk itu di titik yang dijebol itu sudah direncanakan oleh musuh sekian lama. Mereka tidak 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tidak. Kalau saudara ngikutin, kenapa itu kan sekian ratus yang diculik itu dari bayi sampai senior citizen 90 plus. Yes. Hostage-nya itu umur dari, bayangkan, infant, bayi, less than 1 year, 7 bulan kalau nggak salah yang paling muda, diculik. What's on their mind? Sampai nenek-nenek 95 kalau nggak salah diculik. Dan sudah sekian puluh orang yang mati sebagai tawanan. Ya, nanti saya jelaskan kenapa share ini. Gini saudara. Jadi itu yang terjadi. Nah, musuh itu, teroris itu dia tahu mereka tidak bisa tembus. Mereka tahu. Jadi di atas setiap tower itu ada balon. Balon itu adalah kamera. Nah, jadi dari orang-orang yang diwawancarai, ini personel militer sendiri yang diwawancara. Mereka berkata bahwa beberapa balon yang kamera itu sebetulnya sudah obsolete, sudah terlalu kuno, dan fungsinya tidak lagi 100% berfungsi maksudnya. Gitu. Nah, ini kan matanya itu kan balon, sehingga pada saat ada orang menerobos, dia akan mengirimkan sinyal dan senjata itulah yang akan berfungsi sendiri. Ya. Nah, jadi pada saat hari itu tanggal 7 Oktober itu si teroris tahu yang diserang sama mereka balonnya dulu. Gitu. Jadi ibaratnya mata itu buta sehingga mereka bisa tembus. Sehingga mereka masuk itu sekian ratus orang. Bayangin, dijebol kan, saudara lihat kan di TV itu, di bulldozer dijebol gitu sampai mereka bisa masuk. Gitu. Now, sampai sekarang masih berlangsung perang. Pemerintah resmi Israel dari pertama mereka udah mengatakan ini akan menjadi perang yang panjang. Seluruh dunia mengecam mereka karena aksi dianggap melanggar kemanusiaan, betul kan? Karena banyak korban sipil jatuh. PBB semua bereaksi sangat keras. Mereka memaksa Israel untuk membuat yang namanya gencatan senjata dengan alasan kemanusiaan, memberi waktu untuk para pengungsi warga sipil untuk lari. Itu kan dihajar terus, dibom terus kan dari atas, betul kan? Saudara tahu itu kan? Tapi Israel bilang begini, kita tidak bisa memberikan gencatan senjata karena 1 hari pun tidak kita gempur, 1 hari pun mereka break, maka teroris akan dalam 1 hari saja mereka punya waktu untuk menyelundupkan senjata masuk. Ya, saudara tahu kan mereka kan lewat bawah tanah, tanah. Tahu berapa lama mereka bikin itu? More than 10 years. More than 10 years mereka mempersiapkan itu. Tunnel itu puluhan kilometer. Jadi Gaza itu sebuah kota ya nggak terlalu gede, maka dibilang itu adalah salah satu daerah paling padat di seluruh dunia karena penduduknya sekitar 2,5 juta. Jadi itu padat sekali. Jadi bisa dibayangkan begitu bom satu jatuh ya, makanya banyak warga sipil. Mereka mempersiapkan 10 tahun lebih. Ya, sampai sekarang itu kok ada aja terowongan baru yang baru ditemukan, ya. Mau dihancurkan semua. Nah, gini saudara. Itu Israel. Tahukah saudara ada Israel rohani? Tahu nggak saudara? Kalau kita bicara Israel, means what? Artinya apa? It's a covenant. Itu adalah orang pilihan, ya, bangsa pilihan kan, yang dibikin sendiri sama Tuhan. Pada saat itu tiba-tiba God the Father punya ide, aku mau bikin bangsa.
yang akan membawa ketetapanku, dan dia mulai dari satu orang. Ingat ya, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 orang yang menjadi suku Israel. Jadilah sebuah bangsa sampai sekarang. Jadi Israel, kalau kita bicara Israel, it's chosen, God's chosen people. Makanya saudara percaya Tuhan Yesus, saudara dipilih, that means you are Israel, spiritual Israel. Oke, nah saya akan sharing something yang mungkin saudara belum pernah dengar. Jadi saya nggak tahu ini bisa connect, bisa relate apa enggak sama saudara, but this is something that you need to know. Ya. Jadi gini saudara, kalender Tuhan, kalau saudara baca dari perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang namanya kalender Tuhan itu selalu Israel. Jadi kalau saudara mau tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Tuhan buat, lihat apa yang sedang terjadi di Israel. Itu kalendernya Tuhan. Israel is God's calendar. Apa yang terjadi? Mau lihat akhir zaman seperti apa? Lihat apa yang terjadi di Israel. Ya. Nah kita ini Israel rohani. Nah yang sering kali kita nggak tahu apa yang terjadi dengan yang jasmani itu sebetulnya terjadi juga sama kita. But in the spirit, karena kita spiritual Israel, kita juga orang pilihan. Kita juga orang yang diikat dalam covenant-nya Tuhan. Gitu. They are in the war. Sebetulnya kita juga in the war. Cuman bedanya di atas kita nggak ada roket berterbangan. Itu aja, karena spiritual war. Itu bedanya. Mereka langsung bisa berasa karena itu peperangan fisik. Kita nggak berasa. That's the problem. Tapi hanya karena kita tidak bisa melihat, bukan berarti sesuatu itu tidak ada, betul kan? Ada, cuman nggak kelihatan. Nah, seringkali yang nggak kelihatan ini lebih bahaya. Kalau perang beneran, musuhnya kelihatan. Ya, pada saat mereka memelancarkan serangan, Israel memelancarkan serangan, mereka tahu di mana mereka harus menembak. Ya. Di mana mereka harus menjatuhkan bom, mereka tahu. Tapi spiritual warfare, musuhnya nggak kelihatan. Gimana caranya? Dalam peperangan selalu ada dua pihak yang bertikai, minimal dua pihak, seringkali lebih dari dua. Ya, dua pihak bertikai. Ya, dan pihak A dan B yang bertikai ini selalu melancarkan serangan satu terhadap yang lain. Ya, pertanyaan sampai kapan ini selesai? Sampai satu pihak nyerah atau sampai habis? Makanya pemerintah Israel mengeluarkan statement resmi, kami tidak akan berhenti sampai musuh habis. Musuhnya Hamas, sampai habis. Mau dikecam dunia kayak apa, mereka nggak akan berhenti. Makanya panjang, sampai habis. Itu dia. Nah, spiritual battle, sayangnya orang Kristen banyak yang tidak tahu. Dari pertama, pertanyaannya adalah, apa benar masih ada peperangan rohani? Apakah masih ada? Bukankah Yesus sudah berkata it is finished? Sudah diselesaikan sama Yesus. The war is over. But the battle still there. Ya. Roma 8 ayat 37 kan ini terkenal sekali kan? Kita lebih dari pemenang. Berarti sudah ada kemenangan yang diraih oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada kita orang yang percaya. Lalu battle-nya itu apa? Begitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Sehingga tidak banyak orang yang percaya bahwa ini masih ada. Nah, sayangnya musuh akan mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak kita pahami, yang tidak kita tahu. Itu dia. Nah, saya jelaskan sedikit. Ini ayat tidak salah, benar 100%. Ya, di atas semua itu kita lebih dari pemenang. We are more than conqueror. Karena ini ada di Alkitab. Kita sudah menang. Peperangan itu sudah dimenangkan oleh Yesus di atas salib waktu dia bilang it is finished. Ya. Tapi sekali lagi, musuh itu kan, kita berkata bahwa musuh itu kan licik. Dia sudah kalah. Tapi bukan berarti dia berhenti mencoba. Nah, ini yang kita harus tahu. Ini yang harus kita tahu. Mungkin saudara belum pernah dengar ini. Ya. Apa yang dimenangkan Yesus diberikan kepada kita, betul kan? Anugerah semuanya, you name it, blessing, favor, semua diberikan kepada kita. Tuhan yang berikan. Kita orang Kristen, kita tahu, kita terima. Iblis tahu juga bahwa kita dikasih. Oke, dia tahu kita sudah terima kemenangan. Dia tahu musuh kita. Tapi ada satu yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang mana yang tahu. Nah, kau manusia percaya, setiap kita orang percaya diberi kemenangan, diberi anugerah, diberi kuasa, diberi otoritas. Tuhan tahu, manusia
tahu orang Kristen. Iblis tahu bahwa manusia diberi. Tapi dia tidak tahu manusia mana yang tahu. Karena tidak semua manusia tahu bahwa dia sudah diberi. Tidak semua orang Kristen sadar dia sudah punya. Tidak semua orang Kristen tahu dia sudah menang. Dan iblis nggak tahu yang mana yang tahu. Jadi dia harus cari tahu manusia-manusia yang mana ini yang sudah tahu, yang mana yang belum tahu. Dengan cara apa dia cari tahu? Dicobain. Dan dia akan tahu, oh si A belum tahu, oh si B sudah tahu, oh si C tahu tapi ragu. Dari apa? Dari reaksinya pada saat dia memberikan sesuatu, pada saat dia melancarkan serangan, dia lihat reaksinya gimana. Ini anak Tuhan. Harusnya secara teoritis dia tahu, harusnya secara teoritis dia punya kuasa. Tapi pada saat diberikan suatu kondisi, musuh akan menunggu. Coba lihat reaksinya. Oh dia panik. Oh berarti dia belum tahu. Let's do it again. Tambahin lagi. Itu yang terjadi. Tapi pada saat dilihat reaksinya benar, maka musuh akan lihat, yang ini udah tahu, udah gak usah cari yang lain. Nggak maksudnya masuk akal 100%. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah pertanyaannya buat kita, apa kita udah tahu, apa kita nggak tahu? Kan gitu kan? Gitu loh. Ya. Message hari ini, sorry saya minta maaf dulu. Mungkin ini bukan sesuatu yang buat Anda bersorak, but this is gonna save your life. What is this? Anything that stands between you and the fulfillment of the promises of God, itu bisa dikategorikan spiritual warfare. Ya. So once you are born again, you are in the battle. Suka apa nggak suka, saudara, begitu saudara lahir baru, saudara percaya Tuhan, sebetulnya saudara itu ada di dalam battle. Nah saudara sudah mulai bisa paham kenapa yang ginian nggak pernah dikhotbahin di gereja. Ya. Kenapa? Once you are born again, lihat yang ini. Karena begini saudara, saudara lahir baru itu kita pindah dari gelap ke terang, betul kan? Secara simpel, pindah dari gelap ke terang. Ya, dari gelap ke terang lahir baru. Saya tanya, kira-kira yang di kegelapan dia suka nggak? Nggak suka. Makanya dia akan berusaha dengan segala cara untuk narik kembali orang tersebut balik ke gelap. Nah pada saat ada dua pihak udah tarik-tarikan, itu dia sudah ada battle. Jadi pada saat kita lahir baru, sebetulnya kita ada di battle ini. Tapi tidak ada orang suka dengan yang namanya battle. Kenapa? Karena melelahkan. Satu, yang kedua berisiko. Makanya cenderung orang meniadakan yang sebetulnya ada. Sebetulnya ada, nggak kelihatan. Tapi mengabaikan. Udahlah, saya nggak percaya seperti itu. Udah, yang penting hidup saya baik, semuanya baik. Semuanya baik. Bersyukur kepada Tuhan. Good. Let's go back to Israel, just money. Mereka tidak sangka bahwa hari itu sekian ratus orang mati di tempat, sekian ratus lainnya diculik. Sampai hari ini mereka perang untuk membebaskan yang sekian ratus. Nggak ketemu-temu tuh hostage-nya. Sampai hari ini nggak ketemu-temu. Diumpetin di mana? Mereka nggak tahu. That's the problem. Gitu. Nah, musuh tidak akan masuk jika tidak ada celah. Ya, kita lihat itu Hamas itu bisa masuk pada saat perbatasan itu sudah dijebol, ada celah. Mereka masuk. Kalau itu tidak ada, berarti apa? Kalau defense-nya kuat, itu tidak akan terjadi. Betul kan? Nah, so what is a defense system? Defense system. Kalau kita buka Efesus 6 ayat 16, boleh satu orang. Efesus 6 ayat 16. Apa itu defense system yang Tuhan berikan kepada kita? Efesus 6 itu bicara tentang perlengkapan senjata. Ayat 16 apa bunyinya? Ya, anyone please. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, defense. Perisai itu kan defense tuh, perisai saudara tahu ya. Bayangkan saudara perisai zaman dulu tentunya konteksnya. Perisai adalah kayak apa ya? Ya perisai tameng gitu loh. Tameng. Ya, shield ya.
Kalau peperangan modern tentunya perisainya macam-macam, ya. Tapi ini konteksnya zaman dulu, prajurit Romawi dia perang bawa perisai itu yang dari logam itu, ya, atau dari apalah bahannya itu perisai. Gunanya adalah supaya memadamkan panah api. Maksudnya apa? Dalam peperangan musuh melemparkan senjatanya, panah api yang dibilang itu. Tapi kalau pakai perisai nggak kena, ya panahnya tetap ada. Kalau kita pakai perisai bukan panahnya stop, no, panahnya tetap ada. Bedanya nggak kena. Nah, the problem is number one, kita pakai perisai apa enggak? Perisainya apa itu tadi dibilang? Iman. Dan Tuhan sudah berikan kepada kita defense system yang namanya faith. Tapi kita pakai apa enggak? That's the problem. Nomor satu. Problem kedua, seringkali kita tidak tahu perisai kita berfungsi atau tidak until we are under attack. Iya kan? Oh, saya bawa perisai. Perisai saya seberapa kuat? Tahu nggak? Nggak tahu. Harus dicoba dulu. Betul kan? Ya, coba buat menahan sesuatu. Kuat nggak? Nah itu yang bahaya. Karena kita nggak tahu seringkali ini berfungsi nggak perisai saya until we are under attack. Lalu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Cuman satu. Practice and practice and practice and practice. Latihan dan latihan. Itu dia. Itu. Makanya setiap negara-negara yang rawan konflik, mereka selalu melakukan latihan perang. Dan latihan hanya bisa dilakukan pada saat tidak perang. Mereka latihan perang hanya bisa dilakukan saat tidak perang. Karena kalau udah perang sungguhan, mereka nggak punya waktu untuk latihan. Nggak ada waktu. Ya, itu nangkap maksud saudara. Nah, kembali ke ini. Saat kita lahir baru, ya kita pindah dari gelap ke terang. Nah, saudara boleh baca Alkitab, ya, atau saudara pakai common sense. Kita tadi perang itu at least dua pihak yang bertikai. Nah, in the spirit cuma ada dua kingdom. Kingdom of darkness, ya ini saya singkat KOD, sama kingdom of God. Udah cuma itu. Kita nggak bisa ada di tengah-tengah. Kalau nggak kita di gelap, kita pasti di terang. Kalau nggak kita sedang di terang, kita sedang di gelap. Meskipun kita lahir baru orang Kristen ke gereja setiap minggu, kadangkala tanpa kita sadar kita sedang berjalan dan berdiri di gelap meskipun status kita anak terang. Bisa kita sedang berdiri di gelap? Bisa. Pada saat kita berhenti membaca firman, tanpa sadar kita sudah ada di gelap. Karena cuma dua pihak, kita nggak bisa separuh kaki di kiri, separuh kaki di kanan. Ya, itu yang bahaya. Ya, Yohanes 10 ayat 10 tadi. The thief does not come except to steal, kill, and to destroy. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Ya, sehingga kita tahu itu ada yang saya kasih warna kuning, thief sama I. Ini yang ngomong Yesus, berarti dia yang I, betul kan? Simple. Nah, dia sendiri sedang menjelaskan bahwa di dalam semesta ini ada dua pihak, dua kingdoms. Apa itu? I sama thief. That's it, nggak ada lagi di tengah-tengah, cuman dua. Dia kasih penjelasan. Kalau thief itu kerjanya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Udah, cuma itu. 3 hal itu, mencuri, membunuh, membinasakan. Segala hal yang buruk yang bisa kita bayangkan itu masuk dalam kategori steal, kill, and destroy. Lalu pihak yang lain adalah I. Yesus yang ngomong. Apa yang dilakukan I? Si I itu melakukan apa? Life and then more abundantly. Satu mencuri, satu memberi. Betul kan? I give life, yang satu steal something. Gitu. Kenapa ini menjadi penting? Orang Kristen seringkali nggak nyadar bahwa itu ada. Itu ada. Lihat, the thief doesn't come except to steal. Bahasa Indonesianya apa? Pencuri datang. Iya. Coba perhatikan saudara. Pencuri datang. Berarti apa? Coba gini. Saudara kalau baca Bible, kalau saudara mau mengerti, satu, saudara harus masuk ke layer demi layer. Bible itu multi layer. Kalau kita cuma baca sekali, yang saudara dapat cuma informasi, cuma berita doang. Ya. Dari sumber revelation nggak bisa. Kalau saudara mau dapat revelation, saudara harus masuk layer berikutnya sampai sekian layer, you will get not only revelation but power
and anointing baru muncul, itu nggak ada di permukaan. Kenapa? Karena memang disembunyikan. Wisdom itu disembunyikan karena terlalu berharga. Disembunyikan. Coba ya, begini caranya. Pencuri datang. Stop dulu sampai situ. Berarti dia datang. Nggak usah diundang, dia datang. Suka nggak suka, the thief comes. Gitu loh. Sebaik apapun kita jadi orang, sepositif apapun karakter kita, ayatnya begini bunyinya. The thief comes to steal, kill, and destroy. Ya, tapi bukan cuman the thief. Ada I come, ada Yesus yang datang. Jadi dua-duanya sebetulnya lihat, ini bener kan? Ini satu ayat ini saya bisa satu topik sebetulnya, bisa 40 menit sendiri satu ayat. Tapi saya nggak akan fokus di sini terlalu lama karena masih banyak. Ini, ya pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi ada dua yang Yesus katakan. Ini ada I, ada the thief, gitu loh. Ya. Dari mana tahu yang mana yang datang? Dari akibatnya, itu kita akan tahu. Nah ini seperti tadi saya udah bilang, kebanyakan orang Kristen nggak paham karena memang nggak pernah diajarin. Memang nggak pernah diajarin. Kenapa? Nah ini statement berikutnya ini. Why some people seem to escape the battle? Nothing worth stealing. Bayangkan saudara, pencuri tidak akan membongkar rumah kosong. Halo. Dia hanya masuk ke dalam rumah jika dia tahu di situ ada yang bisa dicuri. Kalau di dalam rumah itu kosong, dia nggak repot-repot masuk. Nah kita tahu ya, the thief ini it's spirit. Waktu itu memang konteksnya dia sedang membicarakan orang-orang Farisi. Tapi konteksnya the spirit behind adalah demons. Ya. Jadi begitu pencuri datang, dia pasti mencuri sesuatu. Mereka pikir apa aja yang dicuri? You name it, segala yang baik itu akan dicuri. Ya. Nomor satu, saya kasih contoh hal simpel apa yang dicuri. Firman Tuhan, dia akan curi itu, saudara. Karena dia tahu. No, look. The devil is bad, but he's not stupid. Dia tahu pada saat firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur, dia tahu bahwa itu akan tumbuh. Dia tahu pada saat anak-anak Tuhan itu menerima firman dan menghidupi, dia tahu orang tersebut akan menjadi berbahaya. Jadi yang dia lakukan gampang, jangan sampai firmannya tumbuh. Simple as that. Gimana? Curi aja. Curi. Cara nyurinya gimana tahu saudara? Cara nyurinya paling gampang ya gimana? Coba. Dicoba, bisa dicoba. Tapi ada satu yang lebih gampang. Apa? Ya itu dia. Dibikin sibuk. Udah. Orang sibuk dengan A, dia akan lupa B, betul kan? Orang sibuk dengan B, dia akan lupa C dan seterusnya. That's the pattern. That's the pattern. Lebih gampang daripada yang kita sangka. Mari kita jujur saudara, Senin sampai Jumat. Kita bicara seluruh jemaat, Senin sampai Jumat. Orang kerja mostly kan. Berapa persen jemaat yang Senin sampai Jumat meluangkan waktu buka ini? Saya nggak ada datanya. Kalau di data nangis saudara, serius. Karena nggak banyak yang buka itu. Kita bicara cuma buka, belum berapa banyak yang meditate on the word. Gitu loh. Kalau kita mau jujur. Nah, ini makanya the more modern the day, the weaker the people in the spirit. Karena apa? Everything is easy. Semua gampang. Sehingga tanpa sadar ya, karena semua gampang. Benar-benar gampang. Everything is instant, everything is easy. Semua disupport oleh government. Sebut apa aja, ya kan? Betul kan? Semakin maju negaranya begitu toh. Lain kalau saudara mungkin ke Afrika, negara yang bukan negara berkembang, baru mau berkembang, ya. Kira-kira faith-nya lebih banyak di sana apa di sini? Lebih banyak di sana, karena mereka they have to trust God to live. Kalau di sini, because everything is easy, faith menjadi langka.
Makanya Lukas 18 ayat 8, Yesus sendiri ngomong, pada saat anak manusia datang, apakah ia akan menjumpai iman? Dia tahu 2000 tahun lalu, dia sudah memprediksi suatu saat iman itu menjadi langka. Gitu. Ya, ini bahaya sebetulnya. Makin modern. Padahal faith tadi apa? Defense system. Pada saat itu menjadi langka, maka defenseless. Pada saat defenseless seperti Israel jasmani bisa tembus masuk penjahatnya. Gitu, pencurinya bisa masuk. Ya. Tidak semua orang mau engage di dalam battle. Meskipun katakanlah dikasih tahu, engkau sedang dalam gini. Bahasa yang gampang deh, bahasa yang lebih umum. Pergumulan. Nah, udah saya pakai bahasa itu. Lebih umum toh, pergumulan. Banyak kali pergumulan ya, itu sebetulnya spiritual battle. Cuman nggak sadar, orang yang dalam pergumulan tuh nggak sadar bahwa that is a battle. Beberapa orang datang kepada saya dalam masalah keluarga, saya cuma bilang, oke, your problem is in the spirit. Jadi penyelesaian harus in the spirit juga. Beberapa di antara mereka nggak ngeh atau mungkin nggak suka, saya nggak tahu. Mungkin nggak suka. Karena kalau begitu tahu, oke, your problem is in the spirit, penyelesaiannya adalah spirit, mereka tahu next step mereka harus buka ini. Dan mereka juga tahu nggak sempat. Firman Tuhan kan spirit kan, betul kan? The word is spirit and life, John 6:63, ya kan? Oke, gitu. Ini bahaya sekali. Pada saat kita mau berdiri, stand dalam battle, kita akan keluar dari comfort zone. Pasti tidak ada yang namanya perang itu nyaman, gitu loh. Tapi sayangnya seperti saya bilang, everyone sebetulnya itu sudah ada di dalam situ. Ya. Kalau enggak, gitu loh. Kalau enggak, Rasul Paulus tidak akan repot-repot menulis Efesus pasal 6. Dijabarkan 7 perlengkapan peperangan rohani, the armor of God. Coba 2 Korintus 10, buka dulu. Mari kita buka 2 Korintus 10 dulu. Kalau saya nggak tahu kalau saudara pakai digital Bible itu ada judul perikopnya nggak? Ada. Judulnya apa? Sikap Paulus. Apa? Sikap Paulus. 2 Korintus 10. Ya, sikap. Ayat 1. Ada yang pakai King James nggak? King James. Yang King James ada tapi nggak ada. Oh, nggak ada judul perikopnya. Oh, saya 2 Korintus 10 ya, bukan 1 Korintus. Ada ini. Paul answers his opponents. Apa? Paul answers his opponents. King James. Itu bukan King James mungkin deh. Bukan. Nah, saya pakai yang manual ya, yang begini. Judulnya Spiritual War. Spiritual War. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. 2 Korintus 10 kan? Iya, 2 Corinthians 10. Iya, Beda. Makanya seringkali memang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris beda. Nah, sekarang drop down tuh ayat 3. Ayat 3. Apa bunyinya? For we walk in the flesh, we do not war after the flesh. We do not war after the flesh. The flesh. Oke, bahasa Indonesianya? Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, kami tidak berjuang secara duniawi. Bahasa Inggrisnya we do not war after the flesh. Harusnya kami tidak berperang secara duniawi. Berarti itu menunjukkan bahwa ada peperangannya ada. Ya, ada peperangannya. Betul loh? Ayat 4-nya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, itu 2 ayat sudah menjelaskan bahwa sebetulnya ada kan, battle-nya ada toh, gitu loh. Suka nggak suka itu ayatnya bunyi seperti itu. Rasul Paulus yang menulis 2/3 perjanjian baru, dia nggak akan repot-repot nulis itu. Belum kalau saudara buka Efesus 6 ayat 10-18 itu perlengkapan senjata Allah. Kenapa kok kita dikasih senjata? Karena dia tahu kita akan berperang. Gitu loh. Suka atau tidak suka, itu akan seperti itu. Nah, lihat, ini penting banget. In the natural, the chance is 50-50. Tiap 2 negara yang berperang, itu mereka punya chance 50% menang dan 50% kalah. Ya, mereka tentunya berusaha menang. Tapi kalau di spiritual warfare, we have to think di dalam mindset kita, chance-nya nggak boleh 50-50. Kita harus berpikir 100. Kenapa? Ini konsep.
Ya, itu konsepnya, itu yang saudara harus paham. Karena kita sudah, tadi kan dibilang kan, Roma 8:37, kita lebih dari pemenang. So we fight from victory, not for victory. From victory. Jadi victory ground kita sudah punya. Kenapa? Karena sudah dimenangkan Yesus, diberikan kepada kita, dan di situ kita berdiri. Nah, yang kita lakukan adalah we enforce the victory, memaksakan kemenangan kita. Makanya tadi saya bilang, si jahat, musuh itu tahu kita sudah menang, but it doesn't mean they stop trying. Mereka akan terus coba, karena mereka harus tahu. Mereka tahu, nih yang mana nih yang tahu, mana yang tahu. Mereka nggak tahu. Jadi dicobain dulu sama musuhnya. Jadi kita harus enforce the victory, resist something. Yakobus 4:7 ini bagus. Therefore submit to God and resist. Nah ini kata yang paling tepat. Resist the devil and he will flee from you. Bahasa Indonesianya, karena itu tunduklah kepada Tuhan. Ya, dan lawanlah, maka ia akan lari daripadamu. Itu Yakobus 4:7. Jadi ini konsep, saudara. Kita harus tahu persis konsep ini, nggak boleh hilang. Jadi pada saat kita melakukannya, berada di dalamnya, kita tahu bahwa kemenangan is not 50-50, but 100%. Kita harus tahu. Nggak boleh ada kemungkinan kalah, nggak boleh. Gitu. Nah ini introduction. Tentunya ini kalau materi spiritual battle, saya harus masukin mungkin one day seminar atau 2 hari, karena banyak sekali materinya, detailnya banyak sekali. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara gini, nomor 1 bahwa this is real, cuman bedanya nggak kelihatan, udah cuma itu, but this is real. Nah banyak akar problem yang kita alami dalam kehidupan kita, problemnya in the spirit. Tapi mungkin kalau saudara cerita sama orang-orang, apakah teman saudara, apakah orang gereja, maybe belum tentu mereka paham, maybe they don't understand. Ya, nggak usah frustrasi kalau orang lain nggak tahu. That's okay, karena memang banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak paham. Atau mereka sudah pernah tahu tapi berusaha mengabaikan. Karena ini nggak enak bagi orang. Mari kita berperang secara rohani. Itu nggak enak. Secara naluri, ya jiwa kita akan menolak itu. Secara naluri, jiwa kita akan let's just live in the blessing. Begitu kan? Tapi this is real, dan ini nyata, dan ini ada. Ya. Saya kasih contoh begini, saudara. Ya, kenapa saya sampaikan tadi bahwa banyak kali problem yang dihadapi manusia, kita bicara orang percaya, itu rootnya in the spirit. Meskipun kelihatannya nggak ada hubungannya sama spiritual, but rootsnya in the spirit. Tahu kenapa? Kalau saudara mundur di Kejadian 1, ya, Kejadian 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan, pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia bilang apa? Let us make man in our image. Betul loh? Image of God. God is spirit. Pada saat dia menciptakan manusia, si pencipta itu kan spirit. God is spirit. Pada saat dia menciptakan manusia dan dia bilang, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar sama kita. Jadinya si ciptaan ini spirit juga. Make sense gak? Karena yang bikin si penciptanya spirit, jadi pada saat dia bikin, kita bikin yang mirip sama kita, maka itu spirit juga, cuman dikasih kostum fisik. Tapi sebetulnya ini spirit juga. Nah sehingga karena manusia spirit, ya, banyak yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya spiritual, gitu. Ketidakfahaman manusia menyebabkan dia mengalami kerugian. Karena dia nggak tahu musuhnya juga spirit. Siapa musuhnya? The devil. Itu spirit juga. Maka kalau saudara buka di Efesus 1 ayat 3, dibilang bahwa Tuhan telah memberikan segala spiritual blessings. Blessingnya pun spiritual. Karena engkau spirit, manusia roh. Itu. Tapi jangan kaget saudara, banyak orang yang nggak mau tahu. Banyak orang bahkan yang anti sesuatu yang spiritual. Just because they cannot see, they cannot understand. Jadi diabaikan. Gitu. Ya. Nah, sekali lagi bahwa close the doors, the gaps. Close the door, karena dari situ mereka akan masuk.
The gap, the door, ya, ini adalah jalan masuk buat musuh. Ingat ya, kalau itu tidak ada gap, tidak ada celah, dia nggak bisa masuk. Ya, tadi kita udah bicara apa yang terjadi di Israel jasmani. Musuh masuk tuh dia lewat celah. Kalau toh nggak ada celah, dia bikin celah. Nah, celah ini macam-macam. Setiap kali kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, itu berpotensi menjadi celah. Setiap kali kita melanggar perintah Tuhan, itu berpotensi menjadi celah. Ya, it's in the Bible, saudara. Dari sejak Kain membunuh Abel, God the Father, Allah Bapa udah bilang bahwa dosa itu mengintip di depan pintu, celah. Mengintip, berarti belum masuk, baru ngintip. Tapi kalau dibiarkan, the next step dia akan masuk. Ya. Nah, understanding the enemy's tactics is very important. Kita harus tahu bagaimana kerja musuh. Makanya tadi saya bilang bahwa yang sekarang dihadapi, yang sekarang dibuat musuh itu tanda kutip kelihatannya akan lebih gampang. Kenapa? Karena dia tahu manusia sibuk. Jadi cara dia begini, saudara. Ini taktik salah satu yang dibuat dia. Dia tahu dia tidak bisa menarik kita ke gelap. Dia tahu nggak bisa, karena udah telat. Kita udah terlanjur di dalam terang. Dia tahu pada saat kita terima Roh Kudus, kita di dalam kita ada Roh Kudus, dia tahu dia nggak bisa paksa kita. Dia tahu dia nggak bisa paksa kita. Dia tahu persis. Yang bisa dia buat adalah dia bikin satu kita ragu, ya. Dia bikin kita lengah, ya. Dia bikin kita sibuk. Cuma itu aja. Dia putus jalur komunikasi antara kita dan HQ, headquarter. Begitu kan? Begitu jalur komunikasi putus, dia tahu informasi itu tidak sampai. Udah, itu dia udah menang. Di situ dia udah menang. Dia kasih kondisi-kondisi yang membuat kita khawatir. Begitu kita khawatir, kita takut, itu sudah celah. Itu sudah celah. The next step, dia akan berkreasi lagi, membuat satu yang namanya anxiety. Ya, jadi itu akan dari satu hal kecil akan berkembang lagi menjadi besar. Seperti itu. Nah, itu yang dibuat dia lebih gampang. Jadi jangan berpikir bahwa musuh si jahat, the devil itu muncul dengan seperti yang di film itu, warnanya merah, ada tanduknya. Nah, udah kayak gitu. Kalau kayak gitu gampang, kita udah tahu, kita tolak. Ya, dia tidak datang dengan hal-hal yang buruk, yang jelek. Dia tahu dia nggak akan datang kepada kita menawarkan yang buruk, karena dia tahu kita gampang nolak. Ditawarkan kepada kita yang kelihatan baik. Dia tahu kita susah menolak yang baik. Ya, itu yang terjadi. Saya lompat ke sini. Lihat, nah ini dia. Lihat yang kiri. Ya. Pada oke, saya bilangkan ini introduction. Tapi kalau saudara mau benar-benar mendalami, gini. Setiap pihak yang berperang, dia akan berusaha cari tahu musuhnya seperti apa, betul toh? Dan dia akan mencari tahu seberapa kuat musuhnya. Sehingga dia bisa tahu, oke, dengan kekuatan sekian kita bisa menghadapi musuh. Dengan kekuatan sekian cukup, nggak usah gede-gede pasukannya. Seperti itu. Jadi dia akan cari tahu. Itulah yang namanya dalam peperangan sesungguhan ada yang namanya mata-mata. Itu tugasnya itu, cari tahu musuhnya seberapa besar. Gitu. Di Alkitab ada dikasih tahu yang ini tadi, yang di Yesaya 14 dan mana tadi? Yesaya 14 dan Ezekiel 28 ini musuh kita seperti apa? It's amazing, benar-benar amazing. Tapi saya nggak tahu saudara, I don't know if you can handle it or not. Jadi saya skip sini. Lihat, ini, lihat. Itu ada tulisan Gospel of Salvation. Nah, terus ini ada Gospel of the Kingdom. Dan di putaran lalu waktu saya share tentang Seven Mountains, ya, ada satu term atau istilah begini. Safe but not safe. Saved but not safe. Safe SAVED, but not safe SAFE. Ya. Gak tahu saudara masih ingat apa enggak maksudnya. Ya. Maksudnya gini, kita bisa selamat karena kita lahir baru. Tapi lingkungan kita belum tentu selamat. Kota kita bisa nyemplung. Di dalam satu kota, kita bicara Sydney aja misalkan. Penduduknya berapa? Kita nggak tahu, sekian juta. Bisa ada 100-200 gereja. It's good. Tapi bisa kota itu nyemplung. Tidak peduli berapa banyak gereja. Kenapa? Karena keselamatan hanya baru sampai kita. Itu namanya we are saved but not safe.
Now this is very important. Kenapa bisa begitu? Lihat. Kalau saudara buka Alkitab, ada yang namanya the gospel of the kingdom, ada yang namanya gospel of salvation, dan ada another gospel lagi kalau saudara pergi ke kitab Wahyu. Nah, gini saudara, pada saat saya jelaskan lagi, pada seorang lahir baru, dia menerima revelation tentang the grace of God. Dia lahir baru, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diselamatkan toh, lahir baru. Dari sinners lalu saved by grace. Diselamatkan, udah jadi lahir baru. Diberi Roh Kudus dalam dirinya, ya. Selamat menerima Roh Kudus yang saudara ikut somtau. Lalu diberi identitas baru sebagai sons. Sampai situ dulu. 1, 2, 3. Identitas sampai son. Itu aja yang nomor 3. Adopted as sons. Saudara boleh tanya kiri kanan depan belakang. Kita bicara orang Kristen. Enggak semua orang tahu. Taunya dari mana? Perhatikan mereka berdoa. Seringkali saudara masih dengan orang berdoa, Tuhan, kami ini adalah hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Kami adalah hamba yang tidak berarti. Kami adalah hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kami adalah hamba. You are sons. I can show you in the Bible yang berkata, sekarang engkau tidak lagi hamba, tapi anak. Sampai nomor 3 aja, banyak yang nggak tahu. Kalau kita nggak tahu nomor 3, kalau kita cuma tahu kita hamba, we cannot, mohon maaf, we cannot operate in the authority. Nggak bisa. Gak bisa, karena otoritas hanya diberikan kepada sons. That's problem, big problem. Ini sebetulnya kayak sebuah secret rahasia di dalam firman Tuhan. Dan musuh tahu, makanya disembunyikan. Jangan sampai orang-orang Kristen pada tahu bahwa mereka sebetulnya sons. Biarkan mereka berpikir bahwa they are servants. Because servants has no power. Only sons. Gitu. Itu dihalangi. Gitu loh. So the revelation of sonship is crucial kalau kita mau beroperasi di dalam kuasa. Now, ini problemnya begini saudara. Ini baru sampai nomor 3. Nah, katakanlah dia tahu lalu dia enjoy the blessing. Hidup pokoknya keluarga saya baik, karir bagus, ya. Everyone is healthy, live healthy, sehat semuanya bagus. Bersyukur di hadapan Tuhan. That's great, that's good, live under the grace. Benar nggak? Benar, nggak ada yang salah. No, but belum selesai. That's the problem. Kalau semua orang berhenti sampai sini, problemnya apa? Kalau semua orang berhenti sampai sini, problemnya ini. Lihat, Matius 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all the nations, and then the end will come. Jadi the end will come. Maksudnya apa? Yesus datang. The end will come hanya jika the gospel of the kingdom ini diberitakan in all the world. In all the world bukan bicara globe, bukan. World itu di situ bukan berarti dunia, tapi order of authority. Maksudnya di dalam setiap segi kehidupan. Dalam setiap area kehidupan. Makanya waktu itu kita bicara tentang 7 mountains, ya. Di 7-7-nya itu harus the gospel of the kingdom. Tapi orang banyak yang nggak tahu what is the gospel of the kingdom. Kenapa? Karena kebanyakan berhenti di situ. Berhenti di situ. Kalau berhenti di situ memang selamat betul. Tapi kota, lingkungan, komunitas nyemplung. Bisa. Karena itu hanya bisa dicapai di sini. Kenapa saya bilang ini nggak salah, benar. Cuman belum selesai. Harusnya dari situ masuk kemari. Saints, orang benar dibenarkan, lalu di-equip. Nah ini krusial nih saudara. Ini krusial. Tanpa equipping, most likely ini nggak sampai. Mereka hanya sampai kepada orang-orang yang dibenarkan dan terima berkat. Cukup. Udah. Cuman sampai situ. Saya kasih contoh satu. Adakah di dalam diri kita, pada saat kita lihat orang sakit, nggak usah orang sakit lah, orang menderita apapun juga, ada dorongan nggak dalam diri kita buat doain dia? Bukan doain dari jauh, enggak, doain dari dekat.
Karena Alkitab ngomong, you shall lay your hands on the sick, and the sick shall recover. Ya, itu harusnya ada di dalam DNA. Nah, kita mesti jujur tanya diri kita. Atau gini lah, kalau ada diminta orang, tolong dong doain. Mikir 2 kali, 3 kali, atau oke, I will pray for you. Langsung. Bukan cuma teks GWS ya. No. Itu kita sering kali di grup. Oh, si ini sakit. Oke, GWS. Bahkan nggak sempet tulis. Look, GWS has no power. No. GWS itu nggak perlu orang yang nggak tahu Roh Kudus juga bisa GWS. It has no power. No, it has no power. The power adalah begini, pada saat kau datang doakan and you lay hands, there is power dari dalam dirimu ngalir keluar. Jadi bukan GWS tuh nggak ada powernya, nggak ada. Tapi itu yang terjadi. Lihat, equip, training. Jadi training ini crucial untuk membuat orang menjadi bertumbuh di dalam knowledge penting. Knowledge bertumbuh di dalam firman. Karena setelah ini baru orang tersebut bisa menjadi ini representatif atau ambasador. Ya. Ini penting banget. Sebetulnya yang diinginkan Tuhan itu manusia sampai sini. Kenapa seorang ambasador itu penting? Karena tugas ambasador, duta besar, ya. Duta besar itu kan urusannya negara toh. Betul kan? Istilah ambasador itu kan adanya di country. Nah, setiap negara ya berhubungan dengan negara lain, dia selalu mengutus 1 orang, nggak 2, 1 aja duta besarnya, betul. Ada stafnya banyak. Diletakkan di negara tersebut. Tujuannya apa? 1, untuk ini. Bring impact. Indonesia punya kedutaan besar di di Australia. Tujuannya supaya bangsa Indonesia punya pengaruh terhadap Australia. Tujuannya. Jadi harus ada perwakilannya. Dan seorang ambasador ini di backup 100% oleh negaranya. Jadi jika saudara ambasador kerajaan surga is a nation, saudara di backup 100%. Tapi syaratnya seorang ambasador dia harus mengerti 100% kebijakan negaranya. Dia harus mengerti ini. Dia nggak akan bisa mengerti ini kalau nggak ada equipping. Gitu. Dan ini tujuan akhirnya. Establish the kingdom of God. Saudara ingat Yesus mengajarkan doa kepada muridnya, kenapa harus ada satu line yang berkata, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, di mana? Di sini toh, di bumi. Jadilah kehendakmu di mana? Di sini. Supaya apa? Supaya bumi ini menjadi seperti surga. Tahu artinya apa? Bumi ini menjadi seperti surga. Impact surga itu ada di bumi gara-gara one single person, you. Tapi ini adanya di the gospel of the kingdom. The gospel of kingdom. Jadi itu sebetulnya belum selesai. Dari situ kita harus paham the gospel of salvation. Karena orang nggak bisa lompat ke sini. Dia harus diselamatkan dulu. Diselamatkan, menerima kasih karunia, baru dia bisa ke sini. Nah, tapi the problem is banyak yang berhenti di situ karena nggak paham yang ini. Gitu loh. Gospel of salvation, revelation of God as Father, betul kan? Father. Ya, makanya hubungannya sama Son. Father itu hubungannya sama Son, gitu. Tapi begitu masuk sini, God itu not only Father, tapi King. Maka hubungannya sama ambassador, duta besar, karena negara sama negara, gitu loh. Nangkap saudara, gitu loh. Nah, lihat, kita kembali di ayat yang paling penting, Kejadian 1:26. This is very important. Ini yang paling sering saya kutip. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, lihat. Then God said, let us make man in our image. Ya, tadi kita udah bahasnya. In our image. God is spirit. According to our likeness. And let them have dominion. Kingship, rulership. Bahasa aslinya dominion. Diberi. Begitu dia ciptakan Adam, itu diberi dominion. What is dominion? Dominion itu rulership, kingship. Bicara tentang kekuasaan. Kenapa harus diberi kekuasaan, harus diberi dominion? Karena dia akan diletakkan di atas sebuah negara baru, bumi. Dia utusan surga, ditaruh di bumi, dia harus punya kuasa. Sehingga Adam itu ambasador. Mempunyai dominion over atas apa? Segala sesuatunya. Tapi kita tahu ceritanya, Adam jatuh, maka rulership-nya hilang tuh. Ininya hilang.
Domininya hilang karena jatuh dalam dosa. Bukan cuma ini hilang, image-nya juga hilang. Gitu loh, Adam jatuh. Sehingga yang merestore harus juga Adam. 2000 tahun kemudian, 4000 tahun kemudian ada Adam lain yang namanya Yeshua. Dia datang, Yesus datang, maka dia disebut Adam. Gara-gara Adam yang pertama menjadi kacau, ini hilang image, ini juga hilang. Yang memulihkan harus juga Adam. 4000 tahun kemudian Adam datang. Nah, ini menjadi penting sekali. Makanya kita tahu bahwa Yesus datang. Kenapa dia ngajarnya kingdom? Kalimat pertama Yesus walasa dia muncul di muka umum, dia ngomong gini kan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah. Dia selalu ngomong kingdom. Kenapa? Karena yang dipulihkan adalah yang hilang. Kingdom itu hilang, dominion hilang, rulership hilang, kingship hilang. Maka itu yang dipulihkan. Gitu loh. Nah, setelah Yesus selesai di bumi 3,5 tahun, dia berangkat. Giliran kita kan. Maka tugas kita sebetulnya sama. Makanya dia ngajarkan muridnya pada saat berdoa, Your kingdom come. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Supaya apa? Supaya bumi ini persis sama surga. Itu dia. Maka ini krusial sekali, ini penting sekali. Nah, yang paling mengkhawatirkan ini. Nah, sekarang saya kasih kesimpulan begini. Kenapa saya share ini? Beberapa dari antara saudara mungkin berpikir, I have nothing to do with this. Fine, nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi sebetulnya, definitely you have something to do. Ingat saudara, tagline-nya Telstra. You will not need the best network until you do. Ya, saudara tahu iklannya itu ya. Seorang lagi berjalan masuk ke pedalaman, berada dalam kesulitan, mau minta tolong, nggak ada sinyal. Terus muncul logo Telstra. Dia bilang gitu. Ya, you don't need the best network until you do. Maksudnya adalah kalau saudara pakai Telstra, saudara tidak akan hilang sinyalnya. Seringkali pada saat kita mempelajari sesuatu, kayak hari ini, saudara mungkin nggak tahu bahwa saudara perlu ini apa enggak. Saudara perlu tahu bahwa saudara perlu tahu tentang spiritual battle apa enggak. Until you do. Ya, saya kasih contoh satu. I'm gonna close with this. Yang paling mengkhawatirkan, yang sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Saudara tahu Mardi Gras? Ya, setiap tahun toh. Ya kan? Saya tanya, makin gede makin kecil? Makin gede. Di Australia, Sydney terutama. Itu nggak cuma di Sydney, itu seluruh dunia. But di Sydney is the biggest in the world. Ya, saudara tentu tahu itu tentang apa, betul kan? Nah, setiap tahun makin besar. Saya tanya, apa yang bisa engkau lakukan? Kelihatannya kita nggak bisa buat apa-apa toh. Itu makin besar. Nah, sekarang saya tanya, siapa? Spirit apa di balik itu? Itu bukan sebuah kegiatan sosial atau kegiatan yang disponsori komunitas. No, it is sponsored by the kingdom of darkness. Ya, LGBT is sponsored by kingdom of darkness. Saudara tahu seberapa besar itu? Top company seluruh dunia pasti ada orang LGBT. Now, wait, kita tidak menjudge manusianya, but we judge the action. Yes. Nah, ya, we don't judge the people, but we judge the action. Itu beda, saudara. Gitu loh. Dan itu makin besar. Dan saudara pernah kebayang nggak itu bisa sebesar apa? Ya, mungkin 20 tahun yang lalu itu tabu kan, hal yang tabu. Tapi kenapa dalam katakanlah 10-20 tahun itu menjadi besar sekali? Karena disponsori oleh another power yang namanya kingdom of darkness. Dan mereka tahu bagaimana caranya menjadi besar. Mereka harus masuk ke parlemen. Nah, sekarang saudara boleh lihat di parlemen negeri ini ada berapa orang yang seperti itu. Kita akan terkejut, saudara. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah mengubah konstitusi. Ini ngeri, saudara, ngeri. Yang sini yang baru punya anak baru Edi ya?
Oh, sudah punya anak. Umur berapa anaknya? Umur jalan 11 sama jalan 9. Oke. Yang dituju mereka itu mengubah culture. Sehingga yang tadinya dianggap salah dibenarkan. Target mereka adalah anak-anak saudara. Oh man, trust me. Target mereka adalah anak-anak saudara. Saudara yang belum punya anak, suatu saat saudara punya anak, you have to know this. Makanya tadi saya bilang, this can save your life. Mereka tidak menunggu satu hari untuk menarik anak kecil. Mereka tidak menunggu menarik anak kecil, masih SD. Mereka nggak tunggu, saudara. Kita orang-orang yang ke gereja setiap minggu, kalau kita nggak tahu bagaimana mencegahnya, akan jadi penyesalan yang banyak. No, this is real. Come on, this is real. Real. Kalau saya nggak punya anak, mungkin saya nggak terdampak langsung. Tapi saya mikirin kayak gitu, saya bilang, Lord, what can we do gitu loh. Apa yang bisa kita buat? Itu makin gede loh itu, nggak makin kecil. Mereka makin besar, jumlahnya makin banyak, makin kuat. Karena apa? Mereka ada di parlemen dan mereka akan mengubah konstitusi. Kalau nggak ada anak-anak Tuhan yang masuk ke parlemen, government, mau jadi apa negeri ini? Mau jadi apa? Gitu loh. Ingat, itu nggak terjadi satu malam. Kita lihat seorang anak remaja umur 10, 9, umur 8, umur belasan tahun, ya, umur 15 yang udah mulai itu, kelihatannya normal. Hey, we don't know. Mereka Senin sampai Jumat ketemu siapa, temennya siapa, sekolahnya apa, diajarin apa, gurunya model apa, kita nggak tahu toh. And then one day, now this is real. Itu namanya spiritual battle. Nah, kejahatan itu semakin sistematis. Orang-orang yang setelah tanda kutip keliru identitasnya, keliru, yang laki merasa jadi cewek, yang cewek merasa jadi cowok, atau merasa I'm a trap in the wrong body. Tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Ya. Itu something spiritual. Itu bukan, ya, kalau gini, secara medis itu akan dibilang apa? Kejiwaan. That's no, itu bukan masalah jiwa. That is spirit. Kenapa? Karena kalau masalah kejiwaan di konseling aja pasti sembuh. Kenapa itu susah? Karena di tingkat struktur molekul, manusia itu terdiri dari molekul sel, yang paling kecil sel. Itu sudah terjadi alteration. Di tingkat struktur molekul manusia tersebut sudah terjadi perubahan. Kita nggak tahu, somewhere along the way dalam perjalanan hidup dia ada something masuk yang disponsori of Kingdom of Darkness yang mengubah struktur molekul. Ini sampai segitu, saudara. This is real. Sehingga mereka mulai punya pandangan, kayaknya harusnya cewek deh gua, kayaknya gua harusnya cowok. Itu mau di counseling sampai gimana pun juga nggak bisa. Jadi gimana? Dibutuhkan orang yang yang terkoneksi dengan kerajaan surga, yang punya kuasa dan otoritas, yang bisa berkata, in the name of Jesus, I command you, be restored, be healed. Maka struktur molekul itu kembali. Berapa orang yang nyampe sini? Jarang, saudara. Nah, kalau kita lihat kalendernya Tuhan, Yesus sudah mau datang. Sebentar lagi. Tapi bagaimana nasib gereja Tuhan? Ada berapa gereja di Sydney? Ratusan. Gereja Indonesia aja 60 something. Itu gereja Indonesia. Ratusan. Itu Mardi Gras tambah gede. Kok kayak kita nggak bisa buat apa-apa? Pertanyaannya, nyampe sini nggak? This is serious problem. Mungkin bukan buat kita, mungkin buat anak kita, buat cucu kita. Tapi kalau kita tidak membuat sesuatu, maka musuh membuat sesuatu. Gitu. Itu kenapa saya sharing ini sama saudara. Gitu loh. So we have to do something. Ini crucial, equipping crucial. Bagaimana bisa membangkitkan seorang anak Tuhan
yang punya kapasitas in the spirit, yang punya kuasa, punya otoritas in the spirit, yang bisa berkata in the name of Jesus I command, maka sesuatu itu terjadi. Ini krusial. Kalau ini nggak ada, buat ngebayangin untuk 10 tahun ke depan itu ngeri banget. Gitu ya, saya rasa itu aja.